Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fiska Indra Pratama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, kita ketemu lagi ya. Udah beberapa kali kita mungkin banyak sharing-sharing, banyak ilmu yang kita dapat dari beberapa materi tentang Oracle. Kali ini kita memang harus lebih sering ketemu lagi, bisa dikatakan seperti itu. Yang pertama di sini saya akan memperkenalkan dosennya juga, yaitu Bapak Rengga Asmara, Skom UCE, yang telah memberikan tugas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga ada lambang kelas saya, yaitu BEPS. Terima kasih BEPS. Halo. Selanjutnya mungkin langsung saja saya akan memulai materi kali ini yang berjudul tentang explicit cursor. Apa itu explicit cursor? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang explicit cursor, kita buat tujuan kita dulu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu bisa membedakan antara implicit dan explicit cursor. Yang keduanya yaitu menggunakan variabel record pada PLSQL. Mungkin ada dua tujuan ini yang akan kita bahas dalam video kali ini ya. Oke, kita mulai aja. Baik, kita awali dengan kata-kata kursor. Kursor yaitu adalah suatu variabel dalam blok PLSQL yang tidak mengizinkan seseorang programmer membuat query yang menghasilkan lebih dari satu baris untuk ditampung di dalamnya. Jadi maksudnya itu gini, kursor itu adalah suatu query dalam PLSQL yang hanya mengizinkan pengguna atau programmer itu memperoleh return value, yaitu adalah satu record aja, satu baris, seperti itu. Kalau lebih itu tidak diperbolehkan. Next, yang kedua itu adalah kita kenal dulu ya, karena di sini itu terdapat dua macam kursor. Yang pertama itu adalah kursor explicit, dan yang kedua itu adalah kursor implicit. Mengenai kursor explicit, itu adalah kursor yang harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Sedangkan kursor implicit itu adalah kursor yang tidak perlu dideklarasikan dulu pada declare section. Contoh kursor implicit ini diasosiasikan dengan perintah select, insert, delete, dan update, seperti itu. Jadi kita udah tahu kan perbedaannya antara explicit dan implicit. Kalau explicit itu harus dideklarasikan terlebih dahulu, sedangkan implicit itu tanpa dideklarasikan terlebih dahulu dan diasosiasikan dengan perintah select, insert, delete, dan update. CRUD, kalau istilahnya programmer gitu. CRUD, create, read, update, delete, seperti itu. Kemudian deklarasi. Jadi di sini kita mulai mengenal bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel kursor, bagaimana cara kita itu cara menggunakan kursor dengan benar. Yang pertama di sini adalah contoh dari query PLSQL, yaitu adalah kursor, kemudian diikuti dengan kursor name, kemudian diikuti dengan is. Nah, setelah itu baru adalah select statement. Ini ada batasannya ya. Di dalam deklarasi ini, jangan menyertakan klausa into dalam deklarasi kursor. Jika penggunaan baris dalam urutan tertentu diperlukan menggunakan klausa order by dalam query. Jadi kalau mungkin ada klausa order by itu dilarang dengan ada klausa into ya. Jadi seperti itu. Kemudian cara membuka kursor. Jadi dalam kursor itu terdapat beberapa cara gitu loh. Jadi tidak kok kita itu semata-mata harus menggunakan kursor itu secara langsung, tidak. Tapi ada tahapannya, ada step by stepnya. Cara kita menggunakan kursor itu dengan benar. Cara yang pertama yaitu adalah membuka kursor, yaitu dengan perintah open kemudian diikuti dengan nama kursornya. Kemudian di sini ini saya contohkan sebagai nama variabel atau nama kursornya itu adalah kursor name. Jadi ini nanti bersifat dinamis ya, tidak kok harus ini, tidak, seperti itu. Kemudian yang pertama juga kita harus lakukan yaitu buka kursor untuk mengeksekusi query yang mengidentifikasi set aktif. Kemudian jika query return ada baris tidak terkecuali dinaikkan, gunakan kursor atribut untuk menguji hasilnya setelah mengambil. Jadi ini pengecekan kursor ya pada saat kita membuka kursor itu pada PLSQL. Mengambil data. Jadi setelah kita open, setelah kita membukanya, kita bisa mengambil data dari return value yang diberikan oleh kursor tersebut. Yang pertama di sini kita mengambil datanya menggunakan fetch ya. Fetch kursor name, kemudian diikuti dengan into, nama variabelnya, variabel apa saja, kemudian di sini record name. Jadi fungsinya dari mengambil data ini adalah menerima data dari baris aktif
pada inti variabel, kemudian menyertakan jumlah yang sama variabel, mencocokkan setiap variabel untuk sesuai dengan kolom kedudukannya. Jadi variabel-variabel ini adalah merupakan kolom ya, kolom dari tabel. Jadi nanti ada pencocokan antara variabel ini dengan nama kolom kedudukannya seperti itu. Oke. Kita tadi sudah belajar cara macam-macam kursor, cara membuka dan cara mengambil datanya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk menutup kursor. Jadi cara untuk menutup kursor ini yaitu dengan cara perintah close. Jadi close kemudian nama kursor. Di sini ada beberapa titipan ya. Jadi di sini sebelum kita menutup kursor, dan ini adalah merupakan fungsi dari close seperti itu. Jadi di sini ada perintah di tutup kursor setelah menyelesaikan pengumpulan baris. Jadi kita bisa menutup kursor itu setelah baris itu diolah atau statement itu diolah seperti itu. Kemudian membuka kembali kursor jika diperlukan. Kemudian jangan mencoba untuk mengambil data dari kursor setelah itu telah ditutup. Jadi jangan setelah kita menutup itu kita tidak bisa mengambil data yang ada dalam kursor seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa explicit cursor atribut ya. Nah, jadi di dalam explicit cursor atribut itu terdiri dari 4 macam atribut dalam explicit cursor. Yang pertama yaitu adalah atribut isOpen, yang kedua itu adalah atribut notFound, kemudian rowCount. Sedangkan dari keempat atribut ini mempunyai tipe-tipe yang sama, yaitu boolean, yaitu hanya bernilai true dan false. Jadi ini merupakan sebuah fungsi ya. Apabila fungsi ini benar, maka dia akan mengembalikan suatu nilai yang true. Dan kemudian jika memang fungsi ini salah, maka yang dia akan kembalikan adalah false. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut di sini, isOpen, persen isOpen itu saat kursor di open. Jadi ketika kita menggunakan coding persen isOpen di dalam pemrograman PLSQL, dan isOpen ini mendeteksi bahwa kursor itu sudah pada saat itu telah dibuka, maka dia akan returnkan sebuah value yaitu nilainya true. Sedangkan jika memang dia itu belum dibuka, maka nilai return yang akan diberikan itu adalah false seperti itu. Kemudian notFound itu tidak mengembalikan nilai. Jadi ketika sebuah kursor itu tidak mengembalikan nilai atau null, itu bisa saja dia itu akan mengembalikan nilai false. Sedangkan jika found itu adalah kebalikannya dari notFound itu tadi, yaitu ketika data itu mengembalikan nilai 1, mengembalikan nilai lebih dari 1, itu dia berarti true. Kemudian kalau data itu tidak ada, berarti dia itu bernilai false. Kemudian untuk rowCount-nya itu dia akan mengembalikan rowCount, yaitu mengembalikan jumlah baris yang dia dapat atau dia return seperti itu. Jadi mungkin keempat ini harus kita mengerti terlebih dahulu ya, karena ini nanti akan sangat berfungsi, sangat berpengaruh dalam kita melakukan pemrograman PLSQL. Kemudian di sini akan kita jelaskan dulu tentang isOpen. Jadi tentang isOpen tadi, dia akan mengambil baris ketika kursor itu terbuka, dan di sini dia menyarankan yaitu gunakan isOpen persen isOpen kursor atribut sebelum melakukan fetch untuk menguji apakah kursor itu terbuka. Jadi ini sebagai error handlingnya ya, bisa disebut seperti itu. Karena apa? Karena ini kita lihat penjelasannya di sini itu gunakan persen isOpen kursor atribut sebelum melakukan fetch. Berarti kan ini adalah menanggulangi atau mencegah apabila kita melakukan suatu fetch itu tidak akan terjadi error sebelum kita mengefetch, kita mengambil itu. Langkah lebih baiknya kita cek dulu dengan apakah itu kursor itu apakah sudah dibuka atau malah masih baru saja ditutup seperti itu. Nah, kita udah belajar dari menutup, mengopen, dan tadi ya penjelasannya tentang kursor ya. Kemudian lanjut ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi explicit cursor. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya mungkin kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik ya. Jadi jangan lewatkan materi-materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat, insya Allah akan bisa menambah wawasan kita lebih luas lagi. Dan jangan lupa juga untuk jika kalian mungkin ada kebingungan, mungkin ada yang belum mengerti, silahkan jangan malu-malu untuk memberikan komentar pada video ini. Saya tunggu komentarnya, saya tunggu
Tanggapan Anda, bagaimana caranya penyampaian saya itu mungkin adalah juga bagian dari belajar saya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.